Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi ingin masuk perguruan tinggi negeri. Simak 4 tip berikut ini. Semester Gasal tahun ajaran 2020-2021 hampir berakhir. Bagi siswa kelas 12 SMA atau sederajat sudah waktunya untuk memikirkan strategi masuk ke perguruan tinggi. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri atau PTN, perlu memperhatikan beberapa aspek. Hal itu tidak bisa dianggap remeh karena setiap tahunnya pendaftar dan peminat PTN makin banyak. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI yang juga Rektor Universitas 11 Maret, Profesor Jamal Wibowo membagikan sejumlah tip bagi yang ingin melanjutkan pendidikan di PTN. Tip tersebut ia ungkapkan dalam seminar daring Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT di channel YouTube resmi Sabtu 28 November 2020. Berikut tip-tip tersebut. 1. Pahami prosedur seleksi. Untuk mendaftar ke PTN ada beberapa jalur. Ada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, dan seleksi mandiri. Biasanya jalur yang pertama dibuka adalah SNMPTN, lalu SBMPTN, dan terakhir seleksi mandiri. Tahapannya berbeda-beda, oleh karena itu, Jamal mengingatkan agar para peserta memahami prosedur seleksi, mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan ujian dengan baik. Terkadang siswa gagal mengikuti seleksi karena adanya kekeliruan administrasi, ujarnya. Terkait prosedur seleksi untuk 2021 belum diumumkan LTMPT, meski begitu para calon peserta diminta untuk terus mengamati perkembangan terbaru lewat website atau media sosial resmi LTMPT. 2. Memperhatikan keketatan persaingan. Jamal mengingatkan semua jalur masuk PTN, baik SNMPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri, sama-sama memiliki tingkat keketatan persaingan tinggi. Gambarannya sebagai berikut. 1. Siswa yang mengikuti SNMPTN 2020 berjumlah 489.601 siswa se-Indonesia, tetapi yang lolos hanya 96.496 atau 19,7%. 2. Jumlah pendaftar SBMPTN 2020 mencapai 702.420 siswa, tetapi yang lolos hanya 167.653 siswa atau 23,87%. 3. Seleksi mandiri juga ketat. Misalnya pada seleksi mandiri UNS 2020, jumlah pendaftar mencapai 53.202, tetapi yang diterima hanya 3.261 peserta atau 6,13%. Contoh keketatan pada prodi Saintek, Teknik Informatika Unpad menempati urutan pertama prodi dengan keketatan tertinggi di SBMPTN 2020. Peminatnya 2.465 orang, sedangkan yang diterima 32 orang, sehingga rasionya 1:77. Artinya, dari 77 orang yang mendaftar, hanya diambil 1 orang. Sementara itu, di Prodi Soshum, Prodi Ilmu Komunikasi di beberapa universitas menjadi yang keketatannya paling tinggi di Indonesia pada SBMPTN 2020. Paling tinggi keketatannya adalah Prodi Ilmu Komunikasi UI dengan rasio 1:125. Artinya, dari 125 orang yang diterima, hanya 1 orang. Saat itu, peminatnya 2.988 orang, tapi yang diterima hanya 24 orang. 3. Memilih jalur seleksi yang tepat. Setiap jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri memiliki kekhasan masing-masing, sehingga memerlukan persiapan yang berbeda. Dia menjelaskan SNMPTN bertujuan menjaring siswa yang menunjukkan prestasi tinggi di bidang akademik dan non-akademik.
Jadi, jika ingin mendaftar lewat jalur ini, pastikan nilai rapot termasuk 40% tertinggi untuk sekolah dengan akreditasi A. Jika sekolah termasuk terakreditasi B, maka pastikan nilai rapot termasuk 25% tertinggi di sekolah. Sementara untuk sekolah yang terakreditasi C, lebih sedikit lagi yang bisa mendaftar, yakni 5%. Perlu dicatat juga prestasi non-akademik seperti menjuarai kompetisi saintek dan seni budaya akan turut menunjang daya saing di SNMPTN. Lalu jalur SBMPTN, jalur ini bertujuan menjaring siswa dengan kompetensi akademik dan skolastik tinggi. Kesuksesan pada SBMPTN tergantung pada penguasaan siswa atas materi pelajaran pokok sesuai jurusan IPA atau IPS dan potensi skolastik. Sedangkan seleksi mandiri bertujuan menjaring siswa dengan profil kompetensi akademik yang sesuai dengan profil masing-masing PTN. Sebagai contoh, di UNS, seleksi dilakukan berdasarkan kesesuaian antara kompetensi siswa dengan karakteristik program studi. 4. Mengenali minat dan kompetensi diri. Jamal mengatakan banyak siswa yang gagal masuk PTN bukan disebabkan karena kurang pintar, tetapi karena strategi yang kurang tepat dalam memilih program studi. Menurutnya, sebelum mendaftar seleksi PTN, siswa perlu menyadari minat pribadi. Ia mengatakan kesuksesan akademik dan daya tahan belajar selama kuliah sangat dipengaruhi oleh minat pribadi. Jamal menyarankan untuk banyak bertanya kepada kakak kelas atau orang-orang sekitar yang sedang menempuh studi di perguruan tinggi. Dia berpesan kepada siswa yang ingin lolos PTN untuk jeli mengenali kemampuan diri dan membandingkannya dengan program studi dan perguruan tinggi yang dipilih. Siswa juga diharapkan terus mengasah kompetensi sembari mencermati tingkat keketatan program studi. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.